Pagi Shalom. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia setia dalam kehidupan kita. Kita ada pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada berkumpul pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Suka, duka, sukacita, damai, sejahtera itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan umat-Mu. Sepanjang minggu Engkau telah tuntun dalam setiap aktivitas masing-masing. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau layakkan setiap kami yang hadir pada pagi ini. Biarlah pujian kami, apapun yang kami lakukan dalam penyembahan kami pada hari ini, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menutupi segala pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu rindu Tuhan, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Engkau bertatah di atas puji-pujian kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami pada hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami singkirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, amin. Menanti datangnya hujan.
segalanya tentang kita, itu hanya Tuhan. Melebihi dari yang kita tahu, Tuhan tahu segalanya. Dan percayalah, Tuhan akan selalu ada bagi kita. Dalam suka, dalam duka, Tuhan menyertai kita. Engkau percaya Tuhan ada bagi setiap kita. Percaya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu, saya mau katakan bahwa tidak ada ketenangan lain hanya di dalam Tuhan. Pujian ini biarlah menjadi ungkapan hati setiap kita, bahwa kita seperti rusa yang haus akan air, dan kita rindu akan kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Tuhan satu-satunya pribadi yang mengenal. Tidak ada setitik pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh hati kita Dia tahu. Biarkan Tuhan membawa kita dalam hadirat-Nya. Biarkan Tuhan mendekap kita dalam setiap situasi kehidupan. Makin dekat dengan Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
kepada Tuhan melalui penyembahan kita. Berterima kasih, berbicara dengan Tuhan, menikmati bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Hari demi hari, mujizat demi mujizat Dia kerjakan, kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan kita. Kita menang atas sakit, menang atas persoalan, menang atas tantangan kehidupan. Tuhan menyertai semua karena anugerah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bertata atas alam semesta. Langit dan bumi Engkau yang punya. Langit dan bumi Engkau bertata. Ya Yesus, Engkau berkuasa atas segalanya yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Ayo bangga memiliki Allah seperti itu. Setiap kita ini diberkati oleh Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh Yesus,
Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Pada hambanya dipersilakan. Firman-Mu yang tegakkan di saat aku terjatuh, penuhkanlah
adalah pengakuan kami Bapa, bahwa kami haus akan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami berada di tempat ini, kami boleh memuji-muji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu Bapa yang ada di dalam sorga. Kami akan mendengar akan isi hatimu. Karena itu waktu yang ada di depan ini Tuhan, Engkau ambil alih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, yang tertutup Engkau bukakan. Kami minta kepadamu Bapa di sorga, jangan biarkan satu pun mencuri pendengaran kami Bapa di sorga. Oleh karena itu roh-roh yang tidak berasal daripadamu, yang ada di tempat ini, yang mengganggu pendengaran kami, mengganggu pemikiran kami akan isi hatimu, di dalam nama Yesus kami tolak. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan isi hatimu. Kami membutuhkan Engkau, urapan-urapan baru Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah ketika kami berbicara, Roh-Mu yang ada di dalam suara kami, yang dapat mengubahkan setiap umat yang mendengarkan, bahkan menjadi berkat. Karena itu Bapa di sorga, kami minta kekuatan daripadamu, karena kami sangat terbatas. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Baik, seperti yang sudah di-share di grup Jakom atau grup gereja, bahwa tema kita pada saat ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi tema kita pada saat ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Nah saudara yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, sebenarnya apa Injil itu? Injil adalah satu istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab dari Perjanjian Baru. Keempat kitab pertama dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan keempat Injil ini disebut juga sebagai kabar baik. Karena orang Kristen percaya bahwa Injil itu merujuk pada berita keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Supaya umat ciptaan Allah yang tadinya terputus hubungannya dengan Allah karena dosa, diangkat kembali dari jurang kebinasaan dan memperoleh perdamaian dengan Allah. Kenapa Injil disebut sebagai kekuatan Allah? Jawabannya adalah karena Ia, yaitu Yesus Kristus, menebus dan menyelamatkan kita yang dulunya dalam kegelapan, sekarang berada di dalam terangnya yang ajaib. Dulu menjadi seteru Allah atau musuh Allah, sekarang diperdamaikan dengan Bapaknya. Dulu tidak percaya, sekarang menjadi percaya kepadanya. Karena itu Yesus Kristus dapat disebut pembuat sejarah keselamatan bagi umat ciptaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya mempelajari firman Tuhan ini, maka Ia, yaitu Yesus Kristus,
saya berpendapat bahwa Injil itu merujuk pada pribadi Yesus sendiri. Karena berbicara tentang bagaimana Yesus diutus Bapaknya untuk mengambil kita kembali yang terhilang di dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, diutus menyelamatkan umat ciptaan Allah yang jatuh di dalam dosa. Lalu kenapa Allah tidak langsung datang menampakkan dirinya kepada manusia dan mengatakan, aku ini Allahmu, aku akan menyelamatkanmu? Jawabannya adalah Allah tidak terpahami oleh manusia. Sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia tidak dapat menyelami, tidak dapat memahami akan keberadaan Allah di antara kehidupannya. Ingat peristiwa Taman Eden, saudara? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah mencari manusia pertama itu hanya berbentuk sebagai angin sepoi-sepoi. Lalu berkata, hai manusia, engkau kemana? Di mana engkau? Tetapi manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Dan mereka menyatakan, kami di sini bersembunyi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu, mari sama-sama kita mempelajari lebih dalam lagi tentang Injil yang disebut sebagai kekuatan Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Ya, bisa dari Alkitab manual, karena lebih bagus kalau kita baca langsung dari kitab manual, ya. Tetapi tidak mengapa kalau ada alat elektronik. Tetapi jangan mata kita menjeling ke kiri dan ke kanan, melihat yang warna-warni lain, ya, supaya firman Tuhan itu dapat kita selami dengan baik di dalam kehidupan kita, dan kita boleh tahu apa keinginannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Yang sudah temukan katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma 1 ayat 16 sampai 17. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa yang merasa benar di sini? Siapa yang merasa benar, merasa orang benar? Kalau tidak ada yang merasa orang benar, berarti tidak beriman, saudara. Ya betul toh. Kan memang orang yang benar ada, tetapi kalau orang yang suci dan kudus, manusia tidak punya. Yang punya cuma Tuhan. Ya. Baik, saudara yang kekasih, mari kita lihat bersama-sama apakah yang sebenarnya Injil itu yang dimaksud Paulus melalui kitab Roma yang baru saja kita bacakan tadi. Pada ayat yang ke-16, Paulus menyatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hal ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus yang menjadi berita sukacita digunakan Allah untuk keselamatan umat manusia, menjadi penebus manusia, dan
Pembenaran dalam artian bahwa Allah tidak memperhitungkan segala pelanggaran umat ciptaannya. Kalau Allah yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk membenarkan kita semua, makanya saya tanya tadi, siapa yang merasakan orang benar di sini? Karena kita sudah dibenarkan melalui Yesus Kristus, amin. Ya, karena itu Allah bertindak mengambil milik kepunyaannya, yaitu umat ciptaannya, melalui penebusan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang menyebut dirinya orang percaya yang tidak mau mengakui akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saya meragukan akan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena orang Kristen yang sejati, dia harus mengakui bahwa Yesus Kristus diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh di dalam dosa, diangkat dari kegelapan, dibawa masuk ke dalam terang yang ajaib akibat dosa, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ada yang menghafal ayat ini? Pasti ada ya, tetapi saya bacakan saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah, yaitu kasih yang besar, kasih yang luas untuk menjangkau semua orang, karena Allah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban penghapus dosa di kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah yang sangat dalam. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Pengorbanan Yesus Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa yang dilakukan Allah kepada manusia. Ketika mengaku sebagai orang yang percaya, maka kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi umat yang terhilang. Satu-satunya, saudara ya, bukan salah satu. Kalau salah satu berarti ada yang lain. Tetapi kalau disebut satu-satunya penyelamat umat manusia, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka kehidupan kita harus berada di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Maka kehidupan kita harus berada dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam artian ada penyangkalan diri dan ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Bagaimana kita mau mengaku dan percaya kepada Yesus kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman? Bagaimana kita mau mengaku bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, akan tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita mau jadi pemberita Injil kalau kehidupan kita setiap hari tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Masih di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga menuliskan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan berkati, kalimat ini tidak menunjuk pada kematian jasmani, pada hukuman yang kekal yang mengerikan. Yang disebut kehidupan yang kekal ini tidak menunjuk pada kematian jasmani, tetapi pada hukuman yang kekal yang sangat mengerikan. Dan hidup yang kekal adalah karunia Allah yang bukan saja mengacu pada keabadian, tetapi kualitas kehidupan kekristenan masa kini, yaitu suatu kehidupan yang ilahi, yang membebaskan kita dari kuasa dan memisahkan kita dari kuasa duniawi, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang masih tertinggal di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang masih berada di dalam kehidupan kita. Yohanes mencatat di pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara yang kekasih, artinya hidup kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir, tetapi ketika kita mengambil bagian dalam hakikat kehidupan Allah di dalam Yesus Kristus, itu berarti Allah mengizinkan kita untuk mengenal Allah lebih dalam pengetahuan dan persekutuan dengan Allah dan anaknya serta rohnya yang kudus, yang semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Untuk hidup yang kekal, kita dituntut untuk memiliki iman yang hidup di dalam kita. Iman yang hidup ada di dalam kehidupan kita, dan tidak hanya ditindaki dengan pertobatan, tetapi harus memegang kepercayaan yang kokoh dan berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang kekasih, kalau Anda mengatakan, saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus, tetapi ketika iman itu tidak tinggal di dalam kehidupan Anda, akan menjadi sia-sia. Karena kalau kita memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya kuasa Roh Allah hadir di dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita sudah mengalami pertobatan dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, apakah cuma sampai di situ, saudara? Dan kita membanggakan bahwa saya sudah diselamatkan Yesus, saya diselamatkan Yesus Kristus, dan menjadi kembali sahabat dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Apakah cuma sampai di situ? Sama sekali, saudara, tidak. Jangan kita egois, saudara. Sekali-sekali engkau tidak boleh berhenti sampai di situ, mengatakan bertobat dan saya mengalami pendamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi engkau harus beritakan dan saksikan kepada mereka yang belum percaya dan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas atau ragu-ragu mempercayai bahwa Yesus Kristus mampu mengangkatmu
belum ada di dalam kehidupanmu. Saya percaya saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mungkin Anda katakan demikian, tetapi jangan Anda sia-siakan. Ini tugas kita. Saudara yang kekasih, sekali lagi, jangan kita jadi orang yang egois, yang mau selamat sendiri-sendiri. Yesus Kristus menginginkan bahwa kita yang sudah diselamatkan dengan kuasa darah dan bilur-bilurnya, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, melakukan karena perintah Bapanya di sorga. Tuhan memberikan penghormatan bagi kita semua untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, siapapun dia. Di dalam Yohanes 12 ayat 50, teks firman Tuhan menuliskan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu berarti bahwa Tuhan tidak memandang siapa engkau di hadapan manusia. Mungkin engkau sudah dicela-cela manusia, engkau tidak dihargai, engkau sekolah tinggi S1, S2 atau S lilin, saudara. Siapapun engkau, pembantu rumah tangga sekalipun, mungkin Anda memiliki kecantikan, ganteng dan pintar, jam terbang pelayanannya sungguh luar biasa yang tidak terhitungkan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan tidak memperhatikan semuanya itu. Yang Tuhan mau lihat hatimu dalam melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Apapun profesimu, mau pengusaha atau pembantu, ketika engkau melakukan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, percaya Tuhan akan memperhatikan semuanya itu. Dan Dia mengatakan, engkau adalah hamba-Ku yang baik. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika engkau melakukan dengan motivasi tertentu, mau dipuji orang, atau mau apa saja tujuanmu datang melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, maka apa yang engkau lakukan akan menjadi sia-sia. Yohanes menuliskan dalam kitab Wahyu 2 ayat 19 dan 20a, aku tahu segala pekerjaanmu baik, kasihmu maupun imanmu baik, pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, tapi aku mencela engkau. Saudara yang kekasih, jangan kita jadi seperti ahli-ahli Taurat, saudara. Tahu ahli-ahli Taurat? Tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman itu. Mereka jauh dari keinginan Tuhan. Karena itu Tuhan mencela akan apa yang mereka lakukan. Sangat ironis, saudara, ketika Tuhan tidak menerima hasil kerjanya kita, karena hati kita dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, tidak untuk kemuliaannya Tuhan. Karena itu, saudara, kemampuan kemanapun kita pergi dan berada, beritakan Injil itu. Kita melakukannya bukan teriak-teriak di tengah-tengah jalan, akan tetapi
bagaimana kehidupan kita selalu umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang sempurna yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana ya caranya melakukan itu? Bagaimana kita harus melakukan pekerjaan pemberitaan firman Tuhan itu, penginjilan itu? Anda lakukan melalui gaya hidupmu. Kehidupan kita harus menampakkan kasih Allah yang sudah dianugerahkan bagi kita, yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Itu berarti gaya hidup kita berhiaskan kasih Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 34 firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya saudara, ada ketaatan di dalamnya yang Yesus lakukan. Ketaatan dan kesetiaan melakukan firman Tuhan melalui pesan Bapaknya, melaksanakan perintah-perintahnya. Dia rela mengorbankan dirinya dan bekerja sesuai dengan ketentuan Tuhan dan mengejar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segala hal atau dalam segala apa yang kita lakukan. Perlakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan harus dengan semangat, tapi rapi dan teliti, serta memberikan hasil yang optimal atau hasil yang baik. Mungkin kita akan bertanya bagaimana caranya kita melakukan supaya ketika kita mengerjakan pemberitaan Injil, tadi sudah saya katakan melalui gaya hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus belajar baca firman Tuhan, saudara. Yesus Kristus sudah memberikan teladan kepada kita melalui firman Tuhan. Karena itu, firman Tuhan itu disebut sebagai penuntun dalam jalanmu. Karena melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui bagaimana Tuhan mengangkat kita menjadi kawan sekerja Allah. Melalui firman Tuhan kita dapat mengetahui apakah apa yang kita lakukan benar atau salah. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bosan membaca firman Tuhan, saudara. Film Korea kita nonton, biar sampai kita tidur mungkin di depan televisi kita bisa, atau menjawab WhatsApp dengan jam-jam mungkin bisa. Tetapi untuk duduk 1 sampai 5 menit, bisakah kita melakukan? Jangan dibaca panjang-panjang, saudara. Kalau baca 1 ayat lalu kita hafal terus itu 1 ayat dan akan membawa kita pada kebenaran Tuhan Yesus, lebih baik yang 1 itu daripada kita baca panjang-panjang kemudian tidak masuk dalam pikiran kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita selalu memiliki dampak yang baik bagi banyak orang, bahwa kasih Yesus mengalir di dalam kehidupan kita sehingga kasih itu tertransfer kepada banyak orang. Nah, saudara yang kekasih, ada sebuah ilustrasi yang akan saya berikan kepada Anda, dan saudara, biarlah kisah ini dapat memberikan semangat bagi kita bagaimana kita harus memberitakan Injil itu. Ilustrasinya seperti ini. Ada satu rombongan orang yang berjumlah
12 orang yang melakukan perjalanan di tengah-tengah perjalanan mereka menghadapi malam yang sangat gelap. Karena di perkampungan yang mereka lewati itu tidak berpenduduk. Akan tetapi dalam kegelapan yang begitu jauh mereka lewati, tiba-tiba mereka melihat cahaya yang sangat kecil. Saudara, kemudian rombongan ini berusaha untuk menghampiri cahaya itu. Tentunya sudah lama di dalam perjalanan itu mereka berjalan, kecapean, lapar, kedinginan. Tetapi ketika mereka melihat cahaya yang kecil itu, mereka coba menghampiri pemilik rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Apa yang terjadi, saudara? Pemilik rumah itu membuka pintu dan mempersilahkan rombongan itu masuk ke dalam rumah karena kedinginan. Kemudian salah satu dari rombongan itu berkata kepada pemilik rumah itu, "Bolehkah kami meminta makan walaupun hanya sedikit?" Lalu tuan rumahnya itu berkata kepada mereka, "Boleh." Dan secara kebetulan pemilik rumah itu memiliki telur yang tersisa 12 butir. Rombongannya 12 orang. Telur yang tersisa kebetulan 12 butir. Namun setelah pemilik rumah itu akan memasak buat rombongan yang 12 orang itu, ternyata 11 telurnya busuk. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana caranya? Mereka mau makan 1 butir telur itu. Pemilik rumah itu tidak kehilangan akal dan membuat 1 butir itu yang baik itu harus dimakan oleh 12 orang yang kemalaman di perjalanan sehingga mereka menjadi kenyang. Apa yang dapat kita pelajari melalui kisah ini? 12 orang yang dalam rombongan ini, mereka adalah orang-orang yang terhilang. Karena ketika mereka melakukan perjalanan, tentunya dimulai pada siang hari. Seringkali demikian toh. Kalau orang akan melakukan perjalanan, kita mulai dari siang hari. Kalau kemalaman di jalanan tidak apa-apa. Tetapi setelah mereka berada dalam kemalaman di perjalanannya, mereka tidak tahu harus kemana karena sangat gelap, saudara. Nah, saudara yang kekasih, menurut saudara, apa maksud daripada ilustrasi ini? Saudara, mereka digambarkan sebagai umat ciptaan Allah yang jatuh ke dalam dosa, yang lapar dan haus akan keselamatan, yang pada akhirnya menemukan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, yang digambarkan sebagai terang yang kecil dan sebutir telur. Dan Yesus katakan, "Aku adalah jalan kebenaran, akulah terang dunia." Kalau telur itu sering digambarkan sebagai Tuhan Yesus, kenapa? Karena telur itu di dalamnya ada kehidupan. Makanya kalau orang sering merayakan ibadah Paskah, pasti ada telur. Karena dikatakan itu ada telur di dalam, ada kehidupan, berarti ada pengharapan yang akan kita peroleh. Sementara pemilik rumah yang menyambut rombongan itu menggambarkan sebagai pekerja pemberitaan Injil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seakan-akan dia atau pemilik rumah itu mengatakan, "Ini dia penebus, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagimu.
mengangkat engkau dari kegelapan, membawa pada keterangan, membawa pada terang yang ajaib. Nah saudara yang kekasih, pada kehidupan yang kekal mereka boleh menikmati bagaimana ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepadanya dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat perempuan yang berdosa, yang orang melempari dia dengan batu-batu. Tuhan mengatakan, siapa yang tidak berdosa, kamu duluan lempar dia dengan batu. Tetapi tidak ada satupun yang dapat melempar perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, tidak adakah yang melemparmu dengan batu? Dia mengatakan, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus katakan kepadanya, saya pun tidak. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari sudah mengatakan kita diselamatkan Tuhan. Kita sudah ditebus Yesus Kristus. Kemudian kehidupan kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Masih mungkin suka mencibir-cibir orang. Masih mungkin suka berteriak-teriaki di dalam keluarga. Beradu argumentasi suami istri, anak-anak melawan orang tua. Kalau seperti suami istri yang beradu argumentasi sama dengan Adam dan Hawa itu, saudara, sudah sama-sama salah, sudah sama-sama melakukan dosa. Argumentasi lagi sama Tuhan, ini yang kau kasih sama saya, dia yang melakukan untuk saya. Yang istrinya juga, Tuhan itu kau punya ular Tuhan, yang kau taruh di taman ini. Hanya satu kata yang ular katakan, tidak, kamu tidak akan mati. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Mungkin kita akan berkata, tidak, Tuhan pasti mengampuni kita. Tetapi satu hal yang menjadi pegangan kita, bahwa ketika kita sudah tahu itu perbuatan kita melanggar dosa, maka tidak ada pengampunan bagimu. Itu firman Tuhan yang katakan, saudara. Karena itu, saudara yang kekasih, Tuhan memberi tugas yang mulia bagi kita untuk mengangkat mereka yang jatuh bangun di dalam dosa. Betapa mulianya kita dapat meneladani Yesus dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita melalui pekabaran Injil. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, melanjutkan berita penebusan Yesus Kristus, kita memperoleh kehormatan dari Tuhan. Jangan sia-siakan kehormatan itu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyertai dan bersama-sama dengan kami untuk dapat membimbing kami melalui firman-Mu, untuk menyatakan bagaimana keberadaanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan menuntun kami untuk memberitakan Engkau kepada setiap orang, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami, bahwa hanya Engkau satu-satunya jalan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami di dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi kami percaya
Engkau akan memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah diberitakan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dan hambanya Evangelis Meska. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Mirna. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu di lobi di depan. Baik, demikian pengumuman. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta kepada Ibu Gisel untuk membawa kita di dalam doa. Satukan hati, kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Hingga pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan, kami boleh pakai waktu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami. Bapa yang baik, kami percaya bahwa firman Tuhan yang boleh kami dengar, puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu boleh menjadi jalan bagi kami untuk kami melangkah ke depan, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, hikmat-Mu juga tercurah bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupannya. Di dalam pelayanannya Engkau buat berkembang ke kiri dan ke kanan, memberkati kehidupan pribadinya bersama anak-anak, mantu, bahkan cucunya. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu Ibu Evangelis Meske. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, Engkau Tuhan yang menyatakan itu, menjadikan berhasil segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menyerahkan bagi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph bersama Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan memberkati, Engkau melihat hati mereka dalam melayani Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang mereka telah tabur bagi pekerjaan
di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang memperhitungkannya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, berikan hikmat, karunia, bahkan Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan buat anak-anaknya, anak mantu, bahkan cucunya, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pelayanan di tempat ini GBI Anugerah boleh berkembang ke kiri dan ke kanan, terlebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Hikmat Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, di mana saja mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, biarlah jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah bagi Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang menyediakan. Berkati rumah tangga, berkati kepala rumah tangga, berkati anak-anak. Bahkan kami juga mengucap syukur Tuhan buat anak-anak kami yang telah dinyatakan lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kami percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami Tuhan, di mana saja mereka ditempatkan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dunia. Kami berdoa Bapa buat setiap jemaat Tuhan, mungkin mereka yang sedang sakit, oh Tuhan jamah mereka pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih khusus juga kami berdoa mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi anak kami kekasih Mika. Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong menyertai dia dalam proses operasi. Kami percaya bahwa Tuhan terus memulihkan kesehatannya dari hari ke hari. Memberkati juga kedua orang tuanya. Biarlah kasih Tuhan mengalir, memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Oh Tuhan, memberikan mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat setiap kami yang membutuhkan pemulihan. Tuhan, Engkau sumber pemulihan, sumber damai sejahtera. Kami tahu bahwa kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, dan itu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan yang boleh kami tabur pagi hari ini, baik itu persembahan pertama maupun persembahan korban syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan yang umat-Mu boleh taburkan pagi hari ini, yang umat-Mu boleh kembalikan di hadapan-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati, mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, sebab kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Terima kasih Bapa. Seluruh kebutuhan operasional kami di tempat ini GBI Anugerah, Tuhan yang menyediakan atas kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Begitu juga Bapak, kami berdoa buat ibadah kami minggu depan, baik ibadah raya maupun ibadah sekolah minggu. Tuhan menyertai, hadirat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Bahkan kami percaya ya Bapa, Engkau bertahta di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tempat ini, kami boleh pakai untuk beribadah. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, dan kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya terus Engkau memberkati pemilik hotel ini, bahkan karyawan yang bekerja di tempat ini, bahkan orang-orang yang ada di tempat ini. Biarlah lawatan Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami bawa juga kota Makassar, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan, dan biarlah Tuhan Engkau yang punya kendali atas bangsa ini, atas kota kami. Bertahtalah Tuhan di dalamnya, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, sehingga banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bawa doa kami ini Tuhan, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar anugerah
dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan